Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di LG Awan Official. Nah, untuk pembahasan berikutnya kali ini gue bakalan melihat beberapa pandangan orang awam terhadap JKT48 itu sendiri kayak gimana. Nah, jadi ketika kita mendengarkan JKT48 itu kan pastinya di tahun 2011 kan itu. Pasti semua orang awam tuh kayak ngira bahwa JKT48 ini adalah girl band. Yes, girl band. Girl band kayak tahun 2011 itu bener-bener banyak banget kan ya gitu kan, banyak banget kan ya grup-grup idol kayak di Indonesia kayak Seven Icons, kayak Cherry Bell, Bexa, terus JKT48 gitu kan. JKT48 itu paling tahun 2011, Bexa itu tahun 2010 ya gitu kan. Terus ada juga yang grupnya Kevin Aprilio gitu kan. Kevin Aprilio, iya ya, Kevin Aprilio nya Viera gitu, apa sih namanya gue lupa gitu kan ya. Nah, itu di situ ngerasa bahwa ini loh gitu kan, banyak-banyaknya grup gitu kan, tapi orang awam mengira semua ini adalah girl band. Dan apa namanya, dan gak ada yang tahu gitu kan bahwa JKT ini adalah idol group, bukan girl band. Ya memang gitu kan, orang-orang awam kan pastinya ngira ya udahlah gitu kan. begitu 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 tampil di TV ya orang mulai kenalnya Melody lah, Nabila lah gitu, Nabila gitu kan. Nah, yang jadi begitu JKT tampil, JKT konser di tempat orang gitu kan, di berbagai daerah, orang awam pastinya juga mengira bahwa JKT ini girl band bukan idol group. Padahal sudah diberitahu begitu kan, sudah diberitahu oleh beberapa radio, beberapa majalah, beberapa media TV gitu kan, media cetak gitu kan, internet, bahwa JKT ini tuh bukan girl band. Mereka adalah grup yang benar-benar punya pusat, sister overseas-nya EKB lah gitu kan. EKB-nya sendiri kan waktu itu tahun 2011 itu sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun lebih lah gitu kan. Pada tahun 2012-nya ya JKT mulai memperkenalkan diri gitu kan di di Indonesia gitu kan, pada tahun 2012. Dan masih aja orang awam tuh mengira JKT ini adalah girl band. Orang awam, bedanya orang awam dengan haters itu, kalau haters itu kan pastinya dia ngebenci, dia orang awam itu dia nggak benci-benci amat, tapi nggak suka-suka amat juga gitu. Paling orang awam ini suka JKT ini karena pertama ya karena personal, karena membernya gitu kan. Ya orang awam mah taunya ya Melody dengan Nabila aja gitu kan, karena selling point JKT itu pada saat itu Nabila sama Melody, udah sisanya ya biasa aja gitu kan. Nah, setelah adanya Haruka jadi nambah lagi selling pointnya gitu kan. Jadi ya orang orang tahu JKT itu ya ya udah Melody Nabila Haruka, Melody Nabila Haruka, Melody Nabila Haruka. Tiga 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 member ini menjadi selling point. Sedangkan yang lainnya kayak Jessica Veranda, kayak Stella Cornelia, kayak Ochi Sep. Nah, orang awam juga ngiranya Ochi ini tuh beneran pemain sinetron, Ochi Rosdiana, bukan dari JKT. Enggak, jadi orang awam tuh ngiranya oh ya, si Ochi ini pemain sinetron ini, si karena ya kita tahu lah gitu kan, Ochi sekarang tuh main sinetronnya bener-bener
luar biasa pengalamannya gitu kan, masih usia muda lah gitu, tapi sederet sinetron yang dia bintangin membuktikan bahwa dia bisa sesukses uh, di luar JKT. Tapi begitu apa namanya, begitu ada beberapa beberapa kesempatan dia bisa ketemu dengan JKT, orang awam tuh baru tahu gitu kan bahwa Ochi ini tuh dulunya di JKT gitu kan. Ya orang awam mah pasti apa taunya ya itu tadi gitu kan, tiga orang ini tadi gitu kan, antara antara Melody ya Nabila Haruka gitu kan. Gak yang lainnya yang kayak Friska, kayak Karin, kayak Baby, uh, siapa lagi, kayak kayak Yupi, gak tahu. Jangankan Yupi, Ayana aja nggak tahu Ayana Shahab itu siapa ya kan. Maksud ya bagi orang awam gitu kan, dan bagi orang awam juga pastinya nggak tahu tentang apa sih Golden Rose itu. Terus begitu ada skandal pun, orang awam juga ngerasa oh ya udahlah gitu kan ya, oh gitu ya apa, jadi orang awam tuh bener-bener gak tahu adanya Golden Rule sekalipun si membernya ada skandal gitu kan. Sedangkan kalau haters itu pastinya ya lebih, kalau ada member JKT kena skandal ya pastinya bakalan di apa namanya, bakalan disebar gitu kan, disebar ke berbagai sosial media. Sedangkan kalau orang awam malah nggak tahu sama sekali gitu kan. Yang di pikiran si orang awam ini tuh ya berpikiran bahwa memang berJKT pacaran ya udah gitu kan, ya udah ya udah mereka pacaran langgeng gitu kan ya, langgeng. Padahal kan di JKT-nya sendiri sudah ada Golden Rose, nggak boleh dekat dekat sama cowok itu kan, ataupun kalau dekat sama cowok pasti bisa klarifikasi gitu kan bahwa si cowok yang lagi dekat ini cuman pacarnya teman sekolahnya, teman kampus, calon suami teman kampusnya, atau saudara gitu ya, itu nggak masalah gitu kan ya. Jadi biar biar orang awam tuh bener-bener tahu gitu kan bahwa di JKT itu emang nggak boleh yang namanya pacaran. Jadi kita apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang awam, orang-orang yang awam tentang JKT itu kita bimbing baik-baik gitu kan. Jangan apa namanya, jangan kayak apa ya namanya ya, jangan kita bimbing dengan kata-kata yang keras itu. Maksudnya dengan keras aja gitu. Jangan sampai orang awam yang kita bimbing itu malah bingung, loh katanya fans kok begini sih gitu. Kalau haters pastinya ya itu tadi itu kan, lihat member pacaran skandal, udah tahu ada Golden Rose disebar. Di sini gue nggak akan melakukan pembedaan antara orang awam dengan haters, enggak gitu. Tapi ini gue cuman melihat pandangan orang awam itu sendiri gitu kan terhadap JKT itu seperti apa. Sama halnya ketika gue membentuk sebuah idol group, dan begitu idol grupnya ini adalah idol group yang punya masa depan yang cukup yang cerah gitu kan, tapi begitu diperkenalkan ke banyak orang, pasti orang ngiranya ya idol group yang gue bentuk ini tuh adalah girl band. Dan apa namanya Pak, dan pastinya kalau tahu lagu-lagunya mungkin yang orang awam juga pastinya taunya cuma satu lagu gitu kan. Misalkan gue
idol group yang gue bentuk ini punya satu lagu, dan lagunya ini mulai terkenal gitu kan ya. Terus ya kalau diperkenalkan satu persatu siapa aja orangnya, pasti ya udah gitu kan. Si member idol group yang gue bentuk ini tuh bakal jadi selling point orang gitu kan. Misalkan idol grupnya itu namanya Chang Chimen. Nah, si Chang Chimen ini punya membernya, misalkan membernya cewek lah gitu, misalnya Lucinta Luna. Nah, si Lucinta Luna ini bakalan jadi selling pointnya si Chang Chimen ini gitu kan. Jadi, oh iya Lucinta Luna cantik ya gitu kan, gini 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 gitu kan. Tapi kalau misalkan ada grup gue ini menerapkan, ada grup gue yang gue bentuk ini menerapkan golden rules-nya JKT, pastinya yang nggak akan gue terapkan gitu kan. Karena ya gue sebagai foundernya pasti bakalan ngasih kebebasan gitu, ngasih kebebasan si member-membernya buat pacaran atau apa gitu. Kalau di JKT jelas beda gitu kan. Bukan beda ya, tapi karena si aturan 48 group ini benar-benar tunduk gitu kan, bahwa peraturan yang namanya pacaran itu belum tidak dibolehkan tuh. Tunduk pada peraturan 48 group gitu kan. Semua 48 group tuh sama lah gitu. Dan yang paling gilanya itu kan skandal AKB kan, yang skandal AKB itu gila banget ya. Kalau misalkan ada membernya kena skandal masuk koran itu kan. Dan kalau orang Indonesia, orang awam pastinya yang mengiranya ya AKB itu adalah sama itu kan, sama kayak Korea gitu kan ya, dari Korea gitu kan. Padahal AKB48 ini tuh dari Jepang, bukan dari Korea. meskipun ada gitu kan grup Izuan itu kan, Izuan produce apa gitu, gue lupa. Tapi ya yang namanya orang awam mah, kita nggak bisa nggak bisa maksain untuk menjadi fans gitu kan ya. Wajar ya, kita cukup membimbingnya saja gitu, membimbing dengan baik gitu kan, biar si orang yang tadinya cuman dengerin satu lagu gitu kan, tapi kalau misalkan si orang awam ini benar-benar pengen mencoba jadi fans JKT, itu lebih baik lagi. Tapi ya tadi gitu kan, ya itu tadi gitu kan, tidak memfitnah orang, tidak menjatuhkan member. Tidak menjatuhkan member itu ya tidak, ya kalau misalkan membernya ada masalah, ada skandal apa ya toh diselesai, biar member sama staff JOT-nya yang menyelesaikannya, manajemennya gitu. Kita sebagai fans ya tunggu kabar baiknya aja gitu kan. Jadi gitulah teman-teman, kalau misalkan pandangan orang awam terhadap JKT itu seperti apa. Kalau misalkan ya kita membimbingnya dengan baik gitu kan, bahwa oh JKT ini tuh membernya Melody, Nabila, Haruka gitu kan. Tapi setelah kedatangan Zara jadi nambah selling pointnya. Begitu dia main film, dia diserang habis-habisan sama fansnya gitu, sama kita gitu kan. Jadinya bagi orang awam ya biasa aja lah gitu, jangan terlalu ini gitu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan video gue. Thanks for watching.